Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali pada kuliah online. Ya. Kali ini kita akan belajar mengenai materi Pancasila sebagai sistem etika. Ya, Pancasila sebagai sistem etika. Harapannya, ya, setelah kita mempelajari materi ini, etika kita ya, sudah mengarah pada etika Pancasila. Ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan, ya, kita ucapkan, ya, kita hasilkan menyimpang jauh dari nilai-nilai Pancasila. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, ya, ada beberapa istilah ya, supaya kita mampu membedakan mana yang disebut etika, mana yang disebutkan nilai, mana yang disebut dengan etiket, karena saya sendiri juga sering mengalami rancu dalam penggunaan istilah ini. Ya. Maka perlu kita tekankan kembali arah kita mau membahas yang etika, ya, nilai atau etiket. Kalau etika itu ya ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Ya. Karena ini merupakan ilmu ya dasarnya, maka sifatnya sangat mutlak. Ya. Baik buruknya berkaitan dengan kebiasaan hidup, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya. Etika di dalamnya mengandung nilai. Ya. Maka etika ini ya, mutlak ya, meskipun tidak ada orang yang melihat ya, meskipun tidak ada orang yang melakukannya ya, tapi karena ini ilmu maka yang kita bisa ketahui baik atau buruk ya. Misalnya perbuatan mencuri ya, meskipun tidak ada orang yang melihat siapa pencurinya, tidak ada orang yang melakukan pencurian, tapi karena kita sudah membahas terkait ilmu baik dan buruk, maka istilah pencurian itu sendiri kan buruk ya, tidak dibenarkan ya. Terlepas apakah saat ini ada orang mencuri atau tidak ya, tapi secara etika bahwa pencurian atau mencuri itu buruk ya. Kemudian nilai ya, ini standar fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain ya. Nilai juga bermakna suatu kualitas atau tindakan yang membentuk identitas seseorang ya sebagai evaluasi, interpretasi dan pembentukan diri ya. Ya, selama ini kan kita mengenal ya nilai kehidupan misalnya. Nilai kehidupan saya ini berdasarkan ini ya. Nilai kehidupan di Indonesia berdasarkan Pancasila ya sebagai fundamen ya. Dan nilai ini menjadi bagian dari etika ya. Nilai jadi bagian dari etika karena tadi etika sudah dijelaskan mengandung nilai. Kalau nilai kehidupan kita berdasarkan Pancasila, berarti nanti etika kita yaitu harus berdasarkan Pancasila ya. Jadi nilai fundamennya berdasarkan Pancasila nanti akan membentuk etika kehidupan yang berdasarkan pada Pancasila ya. Kemudian etiket ya, merupakan cara yang tepat ya yang diharapkan yang ditentukan dalam satu komunitas tertentu ya, seperti tata cara berperilaku dalam pergaulan ya. Karena ini sudah semakin spesifik terhadap cara-cara tertentu yang diharapkan yang dilakukan dalam masyarakat ya. Etiket ini perlu buktinya, perlu contohnya supaya kita bisa melihat atau mengamati ya, menilai kalau ini baik atau tidak ya. Contoh makan dengan tangan kanan ya dianggap lebih sopan atau beretika. Nah, kalau kita tidak melihat orang itu makan dengan tangan kanan misalnya, ya kita tidak bisa menilai ini baik atau buruk. Ya. Jadi perlu untuk menilai ini sebagai suatu etiket ya kita perlu wujud nyatanya seperti apa. Ya. Tapi ya, ini bisa berbeda di komunitas lain atau di masyarakat lain karena sifatnya ya, berbasis pada satu komunitas tertentu, satu masyarakat tertentu yang mengharapkan
perilaku tersebut sesuai dengan nilai-nilai atau sesuai dengan aturan atau sesuai dengan budaya yang ada di masyarakat setempat. Karena belum tentu ya, bagi masyarakat atau orang yang kidal misalnya makan dengan tangan kiri ya mungkin dianggap sebagai hal yang biasa ya. Jadi ini perlu contoh perannya, perlu contoh perbuatannya seperti apa supaya kita bisa menilai oh ini etiket ya. Ya bedanya dengan etika, kalau etika tadi kan ilmunya, jadi terlepas dari ada tidaknya perbuatan mencuri, ya, mencuri itu kita anggap buruk ya, tidak baik ya. Tapi kalau etiket kita belum bisa menilai ya apakah ini baik buruk karena kita belum tahu nih makan pakai tangan kanan di satu tempat atau menggunakan tangan kiri di tempat lain itu sama baiknya misalnya kan kita belum tahu, maka butuh patokan atau tolak ukur supaya kita mengetahui ini baik di sini, ini baik di sini. Kemudian teori etika ya, ada yang pertama keutamaan ya, bahwa etika keutamaan ini mempelajari tentang ya, keutamaan dari suatu perbuatan ya. Jadi keutamaan dari perbuatan manusia ini bisa kita cermati ini baik atau buruk ya. Ada juga yang menyebut bahwa etika keutamaan itu sebagai etika kebajikan ya, yang mengarahkan perhatian pada keberadaan manusia ya, yang nanti akan menekankan saya harus menjadi orang yang bagaimana ya. Ini etika keutamaan. Kemudian etika teleologis ya, teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral itu menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan yang dilawan dengan kewajibannya. Jadi orientasinya pada hasilnya, ya, tujuannya. Ya. Kalau tujuannya dianggap baik, ya meskipun nanti prosesnya atau caranya ada penyimpangan-penyimpangan, diperbolehkan ya menurut teori ini. Ya. Karena yang dinilai itu ada tujuan akhirnya. Ya. Misal ada orang yang sangat dermawan ya bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang, ternyata uang tersebut dari hasil yang tidak baik ya, maka karena yang dinilai itu tujuan akhirnya, perilaku akhirnya berarti dianggap baik sama masyarakat karena bagi-bagi, karena dermawan sekali, terlepas dia mendapatkan uang ini dari mana. Kemudian kalau teori deontologis ya, teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral ya sebagai hal yang benar ya. Dan bukannya membicarakan tujuan atau akibatnya. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Dan pada teori ini, orang itu diharapkan melakukan suatu perbuatan baik itu karena yaitu sebagai kewajiban manusia. Manusia memang punya kewajiban untuk berbuat baik. Ini terlepas dari tujuannya, ya, terlepas dari tujuannya. Ya. Jadi tiga teori ini masing-masing punya karakteristik yang berbeda. Ya. Kalau yang keutamaan ini menekankan pada saya harus menjadi orang yang bagaimana. Ya. Untuk menjadi bagaimana ini kan harus berdasarkan pada satu aturan, ya, ada satu nilai tertentu yang dipercayai sebagai pedoman hidupnya. Kalau teori etika pada tujuan akhirnya ya dianggap baik itu karena didasarkan pada tujuan akhirnya yang apa yang dihasilkan ya. Kemudian kalau deontologis ini berkaitan dengan ya semestinya saya melakukan itu karena ini baik, ini kewajiban manusia untuk berbuat baik. Nah, untuk etika Pancasila masuk pada jenis yang mana ya? Etika Pancasila lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan ya. Meskipun ya kedua corak deontologis dan teologisnya termuat pula di dalamnya. Tapi lebih condong pada etika keutamaan karena penekanannya pada saya mau menjadi sosok yang bagaimana ya. Ya, saya mau menjadi manusia yang bagaimana ya. Baik itu versinya bagaimana ya. Maka versinya berdasarkan nilai-nilai
kebajikan yang ada di dalam Pancasila. Ya. Meskipun ada pula ya nilai-nilai deontologis dan teleologisnya ya yang termuat di dalam. Tapi tidak dominan ya, tidak dominan. Ya, yang lebih dominan ya yang etika keutamaan ya. Karena etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat saleh ya, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan dan keadilan ya. Kalau kita mau berbicara tentang kebijaksanaan ya, mau berbicara tentang kebijaksanaan ya. Artinya tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal, rasa, kehendak yang berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak ya. Jadi dengan memelihara nilai-nilai kehidupan manusia dan nilai-nilai religius ya, seseorang itu, maka akan mendorong kita yang menjadi sosok yang bijaksana. Ya. Bijaksana, kita mampu memilah yang mana yang baik, mana yang buruk, kemudian mampu kita pilih ini perilaku-perilaku baik yang harus kita lakukan. Kewajiban-kewajiban kita terhadap Tuhan, ya, kewajiban kita terhadap sesama manusia, ya, bagaimana kita memperlakukan terhadap sesama manusia. Ya. Ini membutuhkan kebijaksanaan. Kemudian kesederhanaan artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam hal kenikmatan. Kalau kita punya kelebihan ya nggak usah sombong. Ya. Kalau dalam pemilihan kita menang ya jangan jumawa, ya kita rangkul kompetitor kita untuk bersama-sama membangun negeri ini. Ini sosok yang sederhana ya. Kalau kalah ya jangan marah ya, nggak perlu memaki, menghujat ya, melakukan mosi tidak percaya dan lain sebagainya. Kalau sedang memimpin ya jangan sombong, jangan takabur, jangan lupa pada asal muasalnya. Ya, ini kesederhanaan yang diajarkan pada manusia yang ingin menjadi sosok yang Pancasilais. Ya. Kemudian keteguhan, ya, artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan. Ya. Jadi kita tetap teguh ya. Kalau kita sedang mengalami masalah terpuruk ya, jangan lantas putus asa ya. Jangan merasa ini memang nasib saya ya, sudahlah saya pasrah ya, tidak mau bangkit ya. Akhirnya ya, putus asa tadi ya. Ini tidak diperkenankan. Justru cobaan-cobaan atau masalah-masalah yang kita hadapi itu menjadi bagian diri kita untuk mengasah ya, kekuatan mental kita supaya tidak terpuruk dalam satu penderitaan. Sebagai negara yang dijajah ya jangan lantas pasrah ya. Ya ini mungkin takdir kita ya sebagai negara yang harus dijajah sama asing ya tidak ya, tapi kita harus bangkit ya untuk menghindari penderitaan. Kemudian keadilan artinya memberikan sebagai rasa wajib kepada diri sendiri dan manusia lain ya. Begitu juga dengan Tuhan ya. Terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya ya, kita tuntut hak kita ya, semestinya kita miliki, tapi jangan lupa kita juga wajib melakukan sesuatu yang menjadi beban kita sebagai warga negara. Kita pengen mendapatkan hak hidup ya, maka hormati hak hidup orang lain ya. Kita pengen mendapatkan hak untuk belajar ya, jangan sampai saat belajar kita mengganggu atau merugikan orang lain ya. Pancasila ya sebagai sistem etika ya, di samping merupakan way of life ya, bangsa Indonesia juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau pedoman kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan tingkah laku ya. Karena tadi sudah ditekankan ya, saya mau menjadi manusia yang bagaimana ya. Saya mau menjadi manusia yang religius, yang humanis, yang bersatu, ya, yang mampu bermusyawarah, bekerja sama, bergotong royong untuk mewujudkan keadilan sosial. Ya. Maka Pancasila ini harus dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku, termasuk tutur kata. Bahkan gestur tubuh itu bisa menunjukkan bahwa orang itu baik atau tidak. Ya. Dari gestur tubuhnya. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu. Ya.
sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritual ya dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara. Jadi kata siapa ya? Ada yang bilang Pancasila itu tidak melindungi hak kebebasan beragama. Kata siapa? Tidak ya. Justru Pancasila akan menuntun kita menjadi sosok yang religius ya, itu sebagai nilai utama ruh kita ya, untuk mengaktualisasikan sila-sila berikutnya ya. Jadi jangan diartikan Pancasila anti agama, tidak ya, itu salah besar ya, salah besar. Justru kalau kita mau menggunakan Pancasila sebagai pedoman beretika kita, ya kita akan diarahkan menjadi sosok yang religius, yang humanis, dan lain sebagainya. Oke, itu penjelasan singkat dari saya. Ya. Sampai jumpa pada penjelasan berikutnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.